Masih ditanya? Masih ditanya. Udah pasti Indonesia dong. 2 suara untuk Indonesia dan bahkan bukan hanya suara dari aku dan juga Mirko. Tapi suara kalian juga tentunya para pendukung tim Indonesia yang sedang ramai di kolom komentar. Mengumandangkan bendera Indonesia. Tentunya akan memberikan semangat kepada player-player Indonesia kita yang berjuang di Best of 5 Series kita di babak Grand Final versus Philippines. So ini dia untuk game kita yang pertama. Apakah kalian sudah siap? Mari kita menuju ke dalam Lane of Dawn. Oke, mari kita memberi dukungan kita sebelumnya ke Indonesia untuk match kita, game kita yang pertama. Mari kita lihat apakah mereka bisa mendapatkan game pertama di Best of 5 kali ini. Yes, penentuan sudah di depan mata, sudah dekat ini. Tapi kita akan melihat sini. Akan coba untuk menahan di area midnya. Bakal bermain lebih sabar karena dengan clearing potensial yang sudah dibawakan oleh Philippines begitu lebih cepat di area early-nya. Jadi akan bermain lebih aman. Biasanya di awal memang akan mencari level 4 terlebih dahulu. Sementara Diagon sudah memberikan pressure juga. Memang pressure di area early ini masih possible untuk Philippines. Mereka bawa Parsia, mereka juga bawa Glue. Ingat Glue yang sangat amat menyebalkan. Vivero bakal bermain sedikit agresif. Mencari informasi dari area purple-nya. Dan Vivian yang bakal coba menahan semua damage yang dimiliki oleh Vivero. Hanya akan meng-cancel Tyrant defense terlebih dahulu, melakukan clear dengan begitu cepat. Cini hampir bisa dapetin level 3-nya dan sudah mulai bergerak ke area bawah. Apakah gold lane di sini yang akan diprioritaskan untuk ditahan terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Indonesia, apalagi ngebawa Cloud tentunya. Masih butuh item, sebenarnya dari kedua gold laner butuh item, terutama Kari juga ya. Yang memang kemarin itu setelah di nerf udah nggak bisa tuh ya namanya main di early. Udah benar-benar harus agak sedikit sabar juga. Jadi mungkin akan ada sedikit slow tempo yang dibawakan oleh kedua belah tim. Yes, tentunya. Dan Tiara bawah ya harusnya dimenangkan oleh tim Philippines. Tapi untuk Indonesia memiliki lebih banyak bagus match-up-nya untuk di arah XP lane-nya di mana Diagon sudah langsung ditargetkan begitu saja dengan rotasi juga. Mereka mungkin saja mau coba untuk melakukan dive di sini. Tapi no, itu cuma sebuah setup menuju ke arah turtle yang pertama yang sudah dilakukan dengan sangat baik. Sini dan juga Fumi Echo. Kedua mid lane dan juga XP lane sudah mendapatkan level 4 dan ini merupakan power spike yang bisa digunakan Momo-chan. Oke, sementara kali ini lihat Fumi udah menahan di area depannya 1 versus 3 dan bahkan dengan satu buah Feather Ice Strike dibuka oleh seorang Amores. Fumi berada di posisi yang memang kurang menguntungkan. Namun dengan area turtle yang bersedia diamankan oleh Indonesia bakal dipaksa tim fight-nya. Satu body manipulation begitu baik dan Alpuerto menjadi trade yang begitu mahal untuk tim Indonesia dan bahkan Philippines pun kehilangan Diagon. Sementara masih mau lebih lihat ini dominasi yang dibawakan oleh tim Indonesia ketika mereka berhasil untuk mendapatkan objektif turtle dan bahkan mendapatkan trade-nya. Mereka langsung masuk invasi ke area jungle-nya. Gak beneran gak pakai mikir Indonesia ya, beneran Langsung. pure instincts dari sana. Pertukaran yang sangat baik yang sudah didapatkan, di mana udah kelihatannya agak serem tadi dengan Fumi Echo yang sangat sekarat, tapi Indonesia dengan kalkulasi yang sangat baik mereka berhasil untuk memainkan teamfight itu dengan sangat pelan. Balik lagi dengan Fumi Echo yang udah distract dan memaksa mungkin Filipina untuk menggunakan semua resource mereka kepada Fumi Echo. Di mana Vivian juga bisa langsung saja baiting decimation skillnya yang sedikit dimiskalkulasi oleh Alpuerto. Dan itu yang bisa membuat Indonesia menang di dalam teamfight itu. Karena kalau decimate itu ke reset, itu bisa bencana loh sebenarnya untuk Indonesia. Tapi balik lagi, well calculated dan langsung dipunish. Gak pakai main-main, gak pakai mikir lagi. Ketika mereka udah mendapatkan teamfight dan trade yang bagus, mereka selalu bakal punish. Apalagi positioning dari Cini ya, ngebuka satu buah remote manipulation yang dimana itu ketika Philippines mereka udah tumbangin Fumi, mereka pikir mereka masih bisa untuk menculik pemain-pemain Indonesia lainnya. Tapi ketika remote manipulation dibuka, semua kaki-kaki pemain Philippines itu dipegang. Gak bisa keluar dari kotak reward manipulation dengan begitu mudah. Dan Indonesia mereka membalikkan keadaan. Gak hanya turtle yang didapatkan tapi 2 point kill di awal untuk tim Indonesia yang begitu mahal. Karena posisinya Alpuerto yang tumbang. Jadi dia akan ketinggalan dari segi XP tentunya. Apalagi tidak mendapatkan turtle. Dan ini awal yang baik untuk tim Indonesia karena mereka berhasil leading dengan 1000 net worth di menit 4 kita. Iya, tentunya juga dengan beberapa kill yang udah diamankan oleh sini, ini bakal membantu dia untuk mendapatkan mid control lebih baik lagi. Dan
di arah turtle yang kedua, Diagon sudah maju ke depan. Oke, sementara Fumieko bakal coba untuk ngebuka satu buah penalty zone. Masuk ke area depan mencoba untuk mengusir Diagon. Sementara di sisi lain Vivian dengan satu buah Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge mengusir Alpuerto. Tidak akan dibiarkan untuk menyentuh ke arah turtle-nya. Sementara Diagon ngebuka split kali ini. Where are you going? Udah gak ada anak-anakannya. Vivian mencoba untuk melakukan sedikit kecupan manis dengan sedikit taunting manis dari seorang Vivian. Tapi di sisi lain harus berhati-hati dari Chell. Karena 2 lawan 1 bukanlah angka atau jumlah yang diinginkan sama Chell. Jadi bermain lebih safe adalah pilihan terbaik untuk seorang Chell. Well played banget lagi dan lagi dari tim Indonesia. Dari Vival juga yang bisa tarik ulur, baiting resource yang dikeluarkan oleh tim Philippines. Dan bahkan juga di arah gold lane, di mana Philippines sudah melakukan trading yang sangat baik. Mereka rotasi, reaktif dari permainan Indonesia menuju ke arah bawah. Coba untuk mendapatkan winning matchup mereka. Di mana Kari melawan Cloud lebih ahead lagi. Tapi di dalam skirmish tadi, Chell masih bisa melakukan clearing wave-nya. Di sini harus berhati-hati. Chell bisa aja terculik tapi Vivero tidak memiliki satu buah Divine Judgment. Wow. Jadi Chao masih bisa survive. Dengan Vivian yang masuk di area midnya kali ini Alpuerto. Akankah menjadi korban namun ternyata dari Vivian bakal coba dijegal di area depan. Masih ada Diagon, masih ada satu buah manipulation mencoba untuk menahan Diagon kali ini. Sementara Chell sudah mulai datang untuk memberikan block damage dan Vival mencoba untuk menahan satu buah penalty zone yang begitu baik dari Fumieko. Melahap pemain-pemain dari Philippines. Namun di sisi lain Diagon akan menjadi trade yang berhasil didapatkan oleh Indonesia dan 1-1 cukup. Sementara ini untuk kedua belah tim. Well played, balik lagi dari tim Indonesia ketika Philippines coba untuk mendapatkan trade yang baik, selalu ada respons yang sangat baik dari tim Indonesia. Dimana sekarang mereka coba untuk membuat proactive movementnya tanpa ada Divine Judgment. Tapi Vival maju ke area depan, tapi kali ini lihat Blazing Vivero Duet. berada di arah ancaman. Blazing Duet masuk dari seorang Chell. Vivero bakal coba dikejar namun ternyata Vivero masih bisa survive. Dan Indonesia, mereka tidak mau terlalu memaksakan mengejar ke arah seorang Vivero karena potensi dari Amoris untuk membalikan keadaan ngebuka Federal Aspect itu terbuka dengan lebar. Jadi Indonesia masih respect tentunya dengan damage early yang dimiliki oleh Philippines. Sementara di area midnya Amoris terpaksa membuka satu buah Federal Strike karena tidak mau dipush terlalu jauh oleh tim Indonesia. Satu buah turret juga sudah diamankan oleh Indonesia yang tentunya bisa digunakan sekarang sebagai map pressure. Di mana mereka bisa langsung saja melakukan clearing di arah bawah, mungkin lane swap juga. Atau mereka akan coba untuk group up berlima untuk mendapatkan team fight yang sangat besar di sini melawan tim Philippines. Dan ternyata itu yang mereka coba untuk lakukan. Dengan zoning yang sangat baik dari Fumieko, Alpuerto terpaksa untuk mundur, terpaksa untuk reset lagi kepada turtle-nya. Tapi ini memberi kesempatan untuk tim Philippines mendapatkan pertukaran di arah bawah. Tarat juga diamankan oleh Perez. Dan ini dia penalty zone. Penalty zone masuk dari Fumieko dan Vivian membawa sedikit coverannya sangat amat baik. Follow up dengan satu buah Tyrant Revenge. Tapi Vival berhasil lagi-lagi mendapatkan perfect turtle untuk Indonesia. Sementara dari Diagon kali ini bakal coba diharas. Sudah mulai di zoning. Vivian, where are you going? Mencoba untuk menerka. Dan itu dia Tyrant Revenge yang baik dari seorang Vivian. Tapi Chell masuk dengan satu buah Blazing Duet. Dan bahkan turretnya akan langsung dipecahkan oleh tim Indonesia sebagai pertukaran. Di mana turret di area bawah juga dihancurkan oleh Perez. Wow, Indonesia masih sangat rapi dengan gameplaynya. Balik lagi dengan targeting dan decision making yang sangat on point. Ketika mereka menuju ke arah turtle-nya, selalu Fumieko, Vivian, mereka berada di dalam posisi yang sama. Mereka selalu dengan pikiran yang sama juga. Ketika Vivian engage, selalu ada follow up dari Fumieko. Dan sama juga ketika Fumieko yang pertama menuju ke arah depan menggunakan penalty zone-nya, Vivian selalu bisa follow up dengan Tyrant's Revenge. Dan itu yang membuat Philippines sekarang agak kesusahan. Karena mereka mengamankan Kaja, di sini mereka beneran membutuhkan Diagon untuk membuka mapnya. Kajanya beneran harus sebagai lebih ke arah reaktif. Di sini menjadi sebagai cover untuk tim Philippines. Iya, kalau kamu perhatiin ya Rick. Ini Philippines itu sebenarnya mereka selalu bisa dapetin objektif pertama. Kayak kita ngelihat turtle pertama, pemain-pemain dari Philippines mereka berhasil tumbangin Fumieko. Tapi trade-nya selalu didapetin sama Indonesia. Barusan turret di bawah tuh pecah duluan sama Perez. Tapi lagi-lagi Indonesia mereka nggak mau rugi gitu aja. Mereka mau dapetin trade yang lebih mahal. Tapi kali ini Vivian mencoba untuk mengusir Diagon. Ini Vivian ada di mana-mana dan hidup dari Diagon ini nggak aman-aman aja. Split bakal coba dibuka dan bahkan Vival maju ke area depannya kali ini. Satu buah remote manipulation dibuka oleh Cini hanya untuk menzoning. Dan Vivian bener-bener nggak kasih napas ke arah seorang Diagon. Tapi Vivian udah punya immortality. Tapi dengan satu buah Feather Strike dari seorang Amores tidak mampu untuk mendapatkan treat untuk tim Philippines. Diagon udah 1-3-1 sejauh ini KDA-nya di
hampir 10 menit game kita berjalan. Dan itemizationnya sih sebenarnya Momochan di sini yang beneran pinter banget dari Vivian. Dia mengetahui bahwa dia selalu menuju ke depan duluan dan bisa terpunish. Jadi Immortality yang menjadi prayonya, Flicker Divine Judgment. Divine Judgment sudah dikeluarkan tapi Vival begitu strong di area depannya. Chell mencoba untuk memberikan cover namun ternyata tidak mampu karena 4 pemain dari Filipina sudah mulai mengumpul di area midnya. Dan masih bisa untuk menumbangkan Vival kali ini. Oke, tapi 2 ultimate sudah digunakan di sini di mana Chell tentunya bisa mengeluarkan damage-nya. Dan terbait! Vivian, tapi sayangnya tidak ada follow up. Dan bahkan kali ini dari Vivian harus mundur terlebih dahulu. Masih punya Immortality, tapi di sisi lain Fumieko mencoba untuk menahan Diagon di area depan yang sedang mengganggu ke arah seorang Chini. Namun di sisi lain Chell akan bermain secara objektif. Mendapatkan turret di area mid adalah turret yang bisa didapatkan sejauh ini untuk tim Indonesia setelah 2 pemain dari Indonesia harus tumbang tadi. Sementara ini Diagon bakal coba untuk melakukan sedikit mencoba untuk mendapatkan map controlnya. Namun Fumieko masuk dengan satu buah Flicker dan juga satu buah Penetration Zone. Dan di follow dengan cukup baik dari Chell-nya. Kali ini mencoba untuk mengejar ke arah seorang Perez. Tapi masih ada satu buah Federasi untuk menahan pemain-pemain dari Indonesia. Dan bahkan Philippines mereka masih bisa untuk setidaknya tidak kehilangan satu pemain. Tapi Diagon yang akan mendapatkan menjadi trade untuk tim Indonesia. Oke, beberapa fight di sana di mana Indonesia terpaksa untuk mundur ya. Sekarang apalagi juga dengan Philippines yang mengamankan Lordnya. Indonesia harus sangat berhati-hati karena neutral objective controlnya. Tapi Vivian lagi dan lagi berhasil mendapatkan Titan's Revenge dan juga rage-nya. Vivero terlockdown tapi masih bisa kabur dengan backup dari tim Filipina. Tapi ini memberi Indonesia kesempatan untuk melakukan clearing kepada Lordnya tanpa adanya Philippines yang bisa menggunakan Lord sama sekali di sini. Karena mereka udah menggunakan Feather Airstrike-nya. Tapi Alpuerto masih coba untuk memaksakan situasinya. Good taunt dari Vival. Nah harusnya ini bisa di-clear dari tim Indonesia. Iya bakal mundur sedikit kali ini dari pemain Indonesia. Mereka bakal sedikit melakukan repositioning yang begitu lebih safe. Sementara Vival sudah melihat pergerakan dari Perez kali ini. Dia mencoba untuk melakukan rotasi ke area midnya. Dimana sudah mulai berhubungi oleh pemain-pemain dari Philippines dan Indonesia. Vival kali maju ke arah depan Vivian dengan satu buah Tyrant Rage lagi dan lagi yang sangat on point. Sementara Chell masih mencoba untuk mendapatkan pemain-pemain dari Philippines lainnya dan Lord yang berhasil ditahan di area atas dengan timing yang sangat amat pas yang sudah dikalkulasi dan bakal coba dipaksakan di fight-nya. Alpuerto harus mundur terlebih dahulu. Ingat, ini masih ada Amoris di sisi belakang. Tapi lihat Feather Aztec dibuka begitu saja untuk menyelamatkan hidup seorang Diagon. Tapi Chini tidak mau kalah dengan satu buah remote manipulation. Sementara Alpuerto dan juga Perez mereka masih bisa bertahan di area mid. Namun Indonesia pun masih bisa untuk melakukan sedikit respect terhadap pemain-pemain dari Filipina. Sehingga tidak akan terlalu memaksakan team fight. Ini dia sebenarnya yang kita udah sempat bahas di dalam drafting phase-nya ya. Dimana Indonesia, mereka mengamankan Teddysta sebagai last pick-nya. Itu memberi Philippines sebenarnya keunggulan sedikit di dalam mobilitas dan juga side lane pressure. Karena kalau kita lihat sekarang, side lane-nya beneran dihantam habis oleh tim Philippines. Dan bahkan ditarik dengan satu buah Divine Judgment Vivian yang sudah gak punya Immortality harus tumbang. Sementara kali ini pemain-pemain dari Philippines mereka mau coba untuk melakukan invasi ke area jungle-nya. Dan purple buff yang akan dicuri sama Amoris harusnya tadi. Iya, ini sih Momochan yang bakal sangat serem karena dari tim Philippines mereka mengetahui bahwa Indonesia agak kekurangan di sana di sisi side lanes-nya. Dari itemization udah lengkap, apalagi untuk Chell di sini yang memiliki DHS bersama juga dengan Corrosion Sight dan juga Golden Staff. Jadi item power spike-nya sudah kena. Meanwhile, untuk Perez juga itu sudah terjadi. Perez tidak terlalu dibully dan walaupun Chell sekarang bisa mendapatkan Wind of Nature-nya, ingat, dari Perez, dia melakukan true damage. Jadi masih bisa nembus. Meanwhile, untuk Perez ketika dia menggunakan Wind of Nature, Chell, Vival, dan Fumieko akan sangat kesusahan untuk melakukan damage yang mereka beneran harus targeting yang sangat baik, menggunakan magic damage dari sini untuk menumbangkan Perez. Oke, tapi tidaknya Indonesia mereka harus bermain lebih hati-hati ya. Karena Philippines ini punya chance yang besar juga melihat dari teamfight yang sudah terjadi sepanjang 14 menit game ini berjalan. Dan meskipun Indonesia masih leading dari segi network dengan angka 2000, tapi Vivian masuk dengan satu buah Tyrant Rage dan juga lihat Tyrant Revenge yang begitu on Vivero tumbang. Dan Chell masuk kali ini dengan satu buah Blazing Duet. Dan bakal mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari Filipina yang mencoba untuk kabur. Amoris hilang begitu saja di area depan. Alvaro mencoba untuk bertahan, namun ternyata 3 pemain dari Filipina hilang. Dan ini kesempatan untuk Indonesia
Indonesia mengamankan Lord mereka yang pertama di Lord yang kedua. Itu dia Vivian dengan tangkepnya yang sangat baik. Inisiasi. Keren Dimana- banget loh Vivian. Waduh, tadi bisa dibilang itu udah deg-degan parah ya dengan kemenangan beberapa team fight dari Philippines. Tapi Indonesia, mereka balik lagi mengendalikan gamenya dengan adanya Lord Secure pada 14 menit di dalam game kita yang pertama. Indonesia balik lagi dengan 5.000 gold lead. Dan ini momen dimana Indonesia bisa megang sampai end. Karena kalau Indonesia tadi sedikit lagi di push balik, side lane control dari tim Philippines bisa banget untuk menjadi masalah besar untuk Indonesia di arah late game-nya. Tapi karena sekarang udah ada Enhanced Lord, malah tim Philippines sekarang mereka harus sangat grouped up. Dan itu menjadi celah untuk Indonesia. Itu winning condition dari tim Indonesia kali ini. Full team fight, AOE damage yang dimiliki oleh Indonesia kali ini, itu menjadi kunci kemenangannya. Jadi mari kita lihat dengan Enhanced Lord, apakah mereka bisa memaksakan Philippines untuk climb up, group up barengan. Wow, dan kali ini 3 laningnya sudah mulai di-push. Minion sudah mulai masuk ke area base dari pemain-pemain Philippines. Dan ingat, Philippines masih punya high ground. So Indonesia bakal bermain sedikit respect kali ini sembari menunggu adanya inisiasi yang mungkin bisa aja muncul dari Vivero. Dan lebih bermain secara objektif kali ini untuk tim Indonesia. Sementara Vival bakal menjaga di area depan. Dan masuk Fumi Eko dengan satu buah penalty zone. Sementara di area depannya Vivian bakal menteng semua damage yang dimiliki oleh Filipina. Dan Chell bakal terlalu free di area belakangnya. Masih dengan satu buah blazing duet. Immortality dari seorang Fumi Eko sudah mulai pecah begitu saja. Tapi 2 pemain hilang dari Filipina. Dan Indonesia mereka sudah mulai masuk ke area base dari tim Filipina. Sementara Perez bakal mundur terlebih dahulu. Tapi Chell bakal berfokus terhadap objektifnya. Gak ada minion yang masuk. Satu katapult. Apakah ini bisa? Namun lihat di area minion sudah mulai masuk juga. Diago menahan di area depan, tapi Cini mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Bermain lebih sangat sabar dari Indonesia. Dan satu buah federasi dibuka begitu saja. Cel bakal berfokus terhadap base dan kemenangan pertama untuk tim Indonesia di game yang pertama. Wow. Kemenangan di game yang pertama. Di mana masih ada perlawanan yang sangat baik dari tim Philippines. Tapi Indonesia lagi dan lagi